Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Fitri Novianti. Saya di sini dari kelas 11 IPA 5. Saya akan menjelaskan tentang pengelompokan sosial di masyarakat. Kita masing-masing memang adalah makhluk individu, tetapi kita juga merupakan makhluk sosial. Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai kelompok sosial, kita perlu terlebih dahulu memahami pengertian dari makhluk sosial itu sendiri. Sebagai makhluk sosial, kita akan selalu membutuhkan komunikasi dan hubungan dengan individu-individu lainnya di sekitar kita. Bisa jadi, kita memang secara tidak sadar bergabung dengan sebuah kelompok, namun selalu ada faktor di balik bergabungnya individu atau terbentuknya sebuah kelompok. Ada beberapa hal yang dapat membuat kita menciptakan atau bergabung dengan kelompok sosial. Para tokoh sosiologi mendefinisikan kelompok sosial sebagai berikut. Yang pertama, Soejono Soekanto mendefinisikan kelompok sosial sebagai himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling memengaruhi. Yang kedua, Robert K. Merton menyatakan bahwa kelompok sosial adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah matang. Yang ketiga, Paul B. Horton, kelompok berarti setiap kumpulan manusia secara fisik, misalnya sekelompok orang yang sedang menunggu bus kota. Yang keempat, Max Iver dan Charles Hapeg. Kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial adalah himpunan manusia yang berhubungan timbal balik satu sama lain dalam sebuah struktur sesuai dengan pola yang telah matang. Yang kedua, syarat kelompok sosial. Yang pertama, setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, interaksi hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga, ada faktor yang dimiliki bersama, seperti nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Sebuah kelompok disebut sebagai kelompok sosial apabila memiliki sebuah faktor khusus di dalamnya. Misalnya, Ananda memiliki nasib serupa atau kesamaan tujuan hidup dan cita-cita dengan teman dekat Ananda. Kesamaan karakter fisik atau ideologi politik serta persamaan apapun akan mempererat ikatan antar individu dalam kelompok sosial. Berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku dalam sebuah kelompok sosial. Terdapat sebuah struktur tersendiri. Hal ini memungkinkan setiap anggota untuk mendapatkan peranan, fungsi, dan bahkan kedudukan hierarki yang jelas. Bersistem dan berproses, karena setiap kelompok sesuai memiliki sebuah tujuan yang sama, akan terciptanya norma-norma atau peraturan. Terbentuknya norma-norma atau peraturan yang tegas dalam setiap kelompok sosial bukanlah tanpa tujuan. Seluruh norma atau peraturan tersebut haruslah ditaati oleh setiap individu demi tercapainya tujuan bersama dari kelompok tersebut serta tujuan pribadi. Yang ketiga, ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, adanya kesadaran dari masing-masing individu jika ia adalah bagian dari kelompok tersebut. Dengan demikian, sifat untuk menang sendiri tentunya bisa diminimalisir. Dan yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota sendiri ataupun anggota lainnya. Yang ketiga, adanya interaksi yang aktif dan juga pola perilaku. Yang keempat, adanya suatu faktor tertentu yang dimiliki dari masing-masing individu. Hal ini bisa lebih mempererat ikatan antar satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut bisa berupa tujuan yang sama, cita-cita yang sama, nasib yang sama, dan juga karakteristik yang sama. Adanya struktur tugas masing-masing dari dalam kelompok. Hal ini bertujuan agar setiap orang memiliki peran, fungsi, dan juga kedudukan yang jelas. Dengan demikian, masing-masing akan memiliki tanggung jawab masing-masing. Jika terjadi kejadian satu individu dalam kelompok akan mempengaruhi individu yang lainnya. Hal ini dikarenakan mereka merasa kejadian tersebut adalah memiliki kelompok. Adanya interaksi antar individu dalam jangka waktu tertentu. Interaksi antar individu berlangsung dalam jangka pendek ataupun lama. Yang keempat, faktor pembentuk kelompok sosial. Kelompok sosial, dasar pembentukannya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, faktor darah. Kelompok sosial dapat dibentuk atas dasar kesamaan darah atau keturunan. Yang kedua, faktor geografis. Letak tempat juga menentukan terbentuknya kelompok sosial. Anggota masyarakat yang berkumpul di suatu tempat kemudian terjalin komunikasi yang intens, maka secara perlahan akan membangun ikatan. Misal, individu yang tinggal di tepian pantai akan membentuk kelompok nelayan. Yang ketiga, faktor kepentingan.
Terdapatnya kesamaan kepentingan di antara para anggota masyarakat sangat memungkinkan untuk membentuk kelompok sosial, misalnya kelompok intelektual dan kelompok seniman dan lain-lain. Yang keempat, faktor daerah asal. Apabila seorang individu yang tinggal di suatu tempat kemudian bertemu dengan individu lain dalam jumlah cukup banyak, sementara diketahui juga berasal dari daerah kelahiran yang sama, maka sangat mungkin mendorong terbentuknya kelompok sosial di daerah tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.